Kita visip ya, sudah ada lemari lost and found, terus Bener. juga ada lemari sedekah. Itu sebenarnya sudah bukti kegiatan dari zona integritas Betul sebenarnya. Lebih kepada pengendalian diri. Yang harusnya kalau TOEFL itu 450 nih misalnya. Ini jangan sampai gimana caranya mendapatkan 450 dengan cara yang tidak baik. Benar. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Visip Podcast. Bersama saya, Lenin Nanda Novianti, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di segmen Ngobrol Bareng Dosen. Nah, Sobat Visip semuanya, kita lagi ada di segmen Ngobrol Bareng Dosen dengan tema yaitu zona integritas. Apa sih zona integritas itu? Nah, oleh karena itu, Leni di sini tidak sendirian. Leni bersama dengan narasumber luar biasa, yaitu ada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, ada Ibu Dinara Maya Julijani, Esas MSI. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Pagi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya kesini ada kegiatan tertentu Ibu di Vispot kita kali ini. Apa itu? Ibu mungkin sebelumnya kesini lagi ada kegiatan. Oh, biasa aktivitas sehari-hari. Ini juga mau rapat lagi. Sibuk sekali ya Ibu ya hari ini ya jadwalnya. Begitulah. Tapi di kesibukan Ibu hari ini, Ibu mau menyempatkan di Vispot kita, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, untuk memulai pembahasan kita kali ini, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit terkait zona integritas. Nah, menurut Ibu sendiri, zona integritas dalam sudut pandang Ibu itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan karena banyak nih teman-teman yang mungkin sedikit awam terkait zona integritas nih. Ya, zona integritas itu sebenarnya adalah sebuah sebuah sistem, sebuah aturan di setiap tempat ya, bisa itu kantor, bisa itu institusi, bisa itu wilayah yang itu inginnya adalah kita menerapkan sesuatu sistem itu yang bersih gitu ya, bersih. Kalau pemerintah ya bersih secara kepemerintahan gitu ya, no korupsi, stop gratifikasi begitu. Dan ya sekarang mungkin yang marak kalau di luar itu juga misalnya pungli dan sebagainya. Dan tapi itu tidak hanya masalah keuangan, tapi juga masalah yang lain juga begitu. Nah, di zona integritas sendiri Ibu ada bagian-bagian tersendirinya nggak? Ada. Nah, saya pernah dengar juga di zona integritas itu ada 6 area perubahan. Mungkin 6 area perubahan sendiri tuh bisa disinggung sedikit ada apa aja Ibu? Baik, di zona integritas itu ada 6 ya, ada 6 agen perubahan ya. Yang pertama adalah manajemen perubahan, kedua adalah tata laksana, ketiga itu adalah penataan manajemen, keempat penguatan pengawasan, kelima itu peningkatan kualitas dan pelayanan akademik, dan yang kelima itu adalah tadi pengawasan sudah ya. Sampai lupa. Yang keenam itu penataan manajemen SDM. Oke. Ya, itu. Nah, banyak sekali ya Ibu Iya. ternyata ya. Ada 6 area perubahan ya. Betul. Apakah sudah disesuaikan dengan Visip? Apakah sudah dijalankan sebelumnya? Ini terus terang baru yang pertama Ini baru di yang Visip. pertama. Wah. Iya. Jadi kita pun
khususnya Bu Dinara sebagai dekan itu masih banyak belajar, mencermati itu yang kalau di UTM itu yang sudah melakukan FKIS ya. Oh, ada fakultas Ya, FKIS, keislaman. Fakultas Keislaman. Jadi ini yang pertama, tapi untuk yang terpenting adalah sosialisasi ke Civitas Akademika bahwa harus tahu bahwa kita sedang proses menerapkan zona integritas itu. Luar biasa. Nah, dari yang sudah disampaikan tersebut berarti tujuan dari pendirian zona integritas di Fakultas Fisip sendiri itu untuk apa, Ibu? Pendirian mungkin lebih tepatnya adalah penerapan ya. penerapan zona integritas itu segala aktivitas tujuannya adalah segala aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar sesuai sesuai koridor ya, sesuai aturan gitu ya, jangan sampai melenceng, jangan sampai jangan sampai mungkin melampaui atau mungkin bahkan melanggar. Jadi kita sih maunya begitu. Misal nih, untuk mahasiswa saja, misalnya yang harusnya kalau TOEFL itu 450 nih misalnya. Itu juga sudah sebuah contoh. Ini jangan sampai gimana caranya mendapatkan 450 dengan cara yang tidak baik. Gitu. Itu salah satu contoh ya di akademik. Dan yang lain-lain juga. Iya. Saya tadi mendengar Ibu bicara tentang gratifikasi nih, Ibu. Nah, di gratifikasi kan pasti ada beberapa hal yang perlu diketahui kalau gratifikasi itu adalah kayak semacam barang yang diberikan gitu, Ge. Nah, di FISIP sendiri sudah ada atau belum, Ibu ini? Atau ada sudah kayak penerapan kayak lemari gratifikasi gitu? Yang sudah dibuatkan edaran itu kita mulai pada saat sempro dan skripsi itu sudah ada edaran tidak boleh membawa konsumsi itu pada saat sempro ataupun sidang. Itu contoh ya, salah satu contoh. Kemudian yang lain-lain. Jadi FISIP ini sudah banyak menerapkan sebenarnya zona integritas sebelumnya. Ya, sebagian sudah diterapkan. Tinggal memantapkan yang lainnya ya, Ibu ya. Tinggal memantapkan yang lainnya. Soalnya kadang kan di luar pantauan itu bisa saja terjadi kan. Benar, kita juga kita nggak bisa mengawasi 24 jam. Betul sehari sekali. Semalam. Nah, jadi fungsi zona integritas ini sendiri itu seperti apa, Ibu? Setelah kita bahas tentang tujuan, tentang artinya juga nih, fungsinya sendiri itu seperti apa? Fungsi, kalau ditanya fungsi, sebenarnya dengan zona integritas itu kita itu bekerja beraktivitas itu untuk lebih hati-hati sesuai job desk. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa itu lebih mengenalnya job desk. Kalau Budin selaku pimpinan ya sesuai tusi ya. Tusi itu tugas dan fungsi. Kalau dekan itu apa saja sih yang harus dilakukan, misalnya wakil dekan apa saja, korprodi apa saja. Jadi fungsinya kita tuh kalau bahasa sederhananya itu kita tuh harus lurus gitu ya. Harus sesuai dengan arahan. Tidak boleh belok sana belok sini. Gitu. Jadi fungsinya lebih pada ada kata yang lebih tepat adalah lebih kepada pengendalian diri. Begitu, pengendalian diri agar tidak keluar jalur lah kita ya. Betul. Nah, Bu Dinara sendiri terkait zona integritas, apakah ada kayak pengawasannya dalam setiap bulannya untuk mengetahui bahwa zona integritas itu sudah dijalankan atau bagaimana, Ibu? Kalau pengawasan di sini sih memang karena baru pertama ya, kita belum sebenarnya
dari zona integritas fakultas itu ada tim zona integritas di universitas. Tapi secara pengawasan yang kita lakukan itu setiap tahun, sebenarnya bukan setiap bulan ya, setiap tahun itu pengisian formulir ya. LKI namanya, lembar kerja ini ya, evaluasi. Jadi ya mengevaluasinya dari mengisi itu. Jadi ketahuan misalnya mana yang sudah dilakukan, mana yang belum begitu. Ya, memang per tahun, tapi bekerjanya tiap hari, tiap bulan. Iya, tiap hari, tiap bulan kan. Biar begitu. tahu setiap progresnya. Ada yang ternyata belum dijalankan ini, atau memang ternyata ada kelalaian di sebagian ini. Gitu ya, karena ketika tidak dijalankan, kita kan tidak bisa mengisi poin itu kan. Benar. Jadi kosong. Jadi gitu. kosong. Jadi kalau FISIP itu penerapannya sejak kapan Ibu kalau boleh tahu? Kalau penerapan secara secara menyeluruh sih memang belum, tapi pencanangannya memang untuk pencanangannya itu bulan Juni ya, kita semua dekan itu memang tanda tangan bersama rektor, tapi untuk sosialisasinya baru bulan kemarin ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya sosialisasinya di di area FISIP begitu. Jadi sebenarnya pencanangannya sudah di bulan kemarin, tapi baru ada sosialisasi di bulan 10 kemarin ya, Ibu. Bulan Oktober. Iya, betul ya, bulan bener. Oktober. Jadi benar sosialisasinya sudah dijalankan, jadi tinggal penerapan dan selanjutnya. Iya, karena lebih begini, mungkin gambaran konkretnya memang zona integritas itu untuk tadi Mbaknya kan tanya sih bagaimana mengawasinya, itu kan seperti isian borang kalau akreditasi. Jadi banyak poin-poin yang kita harus isi iya. Dan itu harus ada bukti gitu. Benar sekali. Bukti dokumen dan sebagainya. Harus ada kayak dokumentasi bahwa ini dikerjakan, ini dilaksanakan, diterapkan. Betul. Berarti kalau FISIP ini baru-baru sekali ya Ibu ya. Baru saya tahun sendiri ini juga sebenarnya baru mendengar kata-kata zona integritas sebelumnya. Dari lalu kan tidak pernah ada disampaikan itu. Ternyata juga memang baru di Fakultas FISIP ini. Benar. Kalau di Fakultas Keislaman sebenarnya sudah diterapkan sejak lalu. 2 tahun lalu malah. Oh, sudah 2 tahun yang lalu nih. FISIP sudah 2 tahun lalu. FISIP malah baru sekarang. Tapi nggak apa-apa, nggak menutup kemungkinan walaupun diterapkannya sekarang itu sebenarnya sudah diterapkan dari dulu, tapi belum ada kayak kayak semacam pencanangan ya, belum pencanangangannya belum, tapi pekerjaan itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Luar biasa, berarti sudah ada tim-tim yang tersendiri dibuat 6 area sendiri itu ya Bu ya? Alhamdulillah sudah, dan semuanya itu melibatkan pimpinan fakultas, pimpinan prodi, juga dosen yang sebagian dipilih menjadi tim zona integritas. Jadi semuanya turut andil dalam penerapan harus zona ya? Untuk mendapatkan tujuan tadi ya Ibu ya? Andai mahasiswa boleh masuk tim, saya masukkan. Biar semakin diterapkan gitu. Biar semakin diterapkan. Nah, tantangannya sendiri Ibu terkait zona integritas itu ada tidak Ibu? Tantangan dalam penerapannya? Ada. Tantangannya memang tadi salah satunya belum semua tahu apa itu zona integritas. Yang pertama, yang kedua memang ada hal-hal di dalam formulir isian itu yang kita susah untuk mendapatkannya begitu ya. Contoh misalnya, jadi tidak hanya sivitas akademika dan aktivitas sehari-hari, tapi juga ada pendapat dari stakeholder dan sebagainya. Itu sih. Ya, lumayan ya tantangannya Ibu ya. Lumayan. Soalnya kan ini memang baru-baru sekali ya Ibu ya bagi Fakultas FISIP tentunya ya. Jadi kayak banyak hal yang harus dipelajari karena semuanya kan baru pertama-pertama nih. Jadi kayak harus belajar satu persatu biar bisa diterapkan. Oke. Nah, kayak zona integritas sendiri ini kan memang awam sih Ibu ya. Baru-baru terdengar. Nah, kalau di Fakultas FISIP ini penerapan dari 6 area perubahannya itu sebenarnya sudah
beberapa dijalankan atau memang masih kayak perancangan saja nih? Sebagian sudah dijalankan, tapi memang belum semua. Kalau Budin boleh jujur, memang belum semua apa namanya ya, yang di aturan formulir itu ya, lembar evaluasi itu memang ada yang FISIP belum lakukan begitu. Jadi kayak masih mungkin kayak lebih step by step lah ya Ibu. Betul, itu lebih tepatnya. Step by step. Karena nggak mungkin semuanya langsung bisa dijalankan kalau memang tidak ada permasalahan di sana Ibu sebenarnya, kayak kalau mau menerapkan bagian ada perubahan ini, kalau memang tidak ada permasalahan di sananya kan masih belum bisa memunculkan tugasnya gitu. Nah, betul. Jadi susah dalam menjalankannya itu tidak susah kalau memang bisa dijalankan dengan baik ya Ibu ya. Tapi mungkin kayak setiap perjalanan kan harus ada pemahamannya setiap bagian-bagiannya kayak Ibu ya. Jadi gini, dalam penerapan zona integritas, setiap aktivitas itu harus ada uang singkatannya. Jadi uang itu punya itu undangan. Nah, ini dokumentasi yang harus ada ya. Yang kedua itu notulensi. Uang ya. Hanya notulensi, hanya itu adalah action ya, maksudnya kegiatannya. Dan G-nya itu ada gambar, ada fotonya. Nah, tadi ditanyakan kesulitannya apa. Nah, kadang kita melakukan kegiatan tapi ada dokumentasi di dalamnya. Nggak ada notulensinya begitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri karena ketika kita sudah menjalankan tapi kalau memang tidak ada dokumentasi belum bisa dikatakan itu berhasil atau kan tidak ada bukti di dalamnya. Karena yang menilai kan bukan di kita sendiri bukan kan, kita sendiri yang menjalankan tapi dari pengawasan atasan sendiri ya Ibu ya. Nah, uang tadi kan disebutkan ada undangan, aksi, notulensi dan gambaran juga. Gambar atau undangan sendiri nih apa Ibu? Undangan itu bisa ya kalau rapat ya pasti kan ada undangannya. Kemudian kalau misalnya sesuatu kegiatan misalnya ada suratnya atau ada SK begitu ya, atau ada apa gitu, semuanya harus ada bukti. Ada bukti tertulis ya, nggak hanya bukti. Jadi nggak cukup ada bukti tertulisnya tapi ternyata nggak ada dokumentasinya. Benar sekali. Nggak ada fotonya. Jadi itu nggak bisa. Jadi semuanya harus ada. Ini berarti termasuk urutan penerapan kayak ada undangan, dari ada notulensinya juga. Sebenarnya ini sih dari dari sosialisasi dari Jakarta ya, tim Menpan RB itu adalah singkatan untuk memudahkan kita mengingat saja. Jadi tidak harus berurut. Tapi kalau kita pikir sih memang kan sebenarnya kita mau mengadakan kegiatan kan harus ada suratnya dulu, ada undangannya dulu. Ada surat dulu kan. Benar sekali. Baru ada kegiatan. Ada aksinya, lalu ada notulensinya kegiatan tersebut baru dan ada dokumentasinya. Biar bisa dikatakan bahwa ini benar-benar dilakukan loh kayak gitu Ibu ya. Betul Mbak. Sebenarnya lumayan ini ya, membahas tentang zona integritas tuh banyak hal yang baru kita ketahui. Iya, tapi sebenarnya kalau Budin ambil hikmah atau positif dari semuanya itu, kita jadi mengerjakan sesuatu itu jadi teratur, terarah dan terkoordinir dengan baik. Dan ini sangat membantu ketika nanti akreditasi ya. Kalau di sebuah fakultas, di prodi itu sangat-sangat membantu sih sebenarnya. Berarti kan kayak ternyata FISIP ini peduli loh terkait dengan zona integritas. Berarti FISIP ingin menjadikan wilayah fakultas ini tuh bebas
korupsi dan bisa bebas-bebas hal yang tidak Iya, diinginkan lainnya. Karena iya. setiap area perubahan pasti punya tujuan masing-masing dan tentunya untuk mengarah kebaikan kan Ibu ya. Iya, pasti. Terkait kayak Insya gratifikasi Allah. biar tidak ada yang Bismillah. namanya penyogokan dan semacamnya, pelayanan publik juga biar nanti misal kalau ada hal yang perlu disampaikan nih dari beberapa mahasiswa kayak ini mungkin ada perlu kurangnya kan bisa disampaikan lewat pelayanan publik tadi. Ya, di area 6 ya, ada tentang pelayanan publik. Benar sekali. Jadi kayak tujuannya tuh banyak, fungsinya banyak. Biar bisa nanti kayak dilihat bahwa FISIP tuh peduli. Ya, contoh misalnya kita FISIP ya sudah ada lemari lost and found, terus bener. juga ada lemari sedekah. Itu sebenarnya sudah bukti kegiatan dari zona integritas Betul sebenarnya. Salah satunya itu. Nah, kalau ada lost and found gitu kan, berarti kayak FISIP itu peduli loh terkait barang-barang yang hilang itu kalau memang ditemukan ada di lemari kalau mau dicari gitu. Terkait juga kepedulian FISIP buat sedekah kayak gitu. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Ya, kalau diterapkan sih insya Allah kita bisa sivitas akademika tuh bisa merasa nyaman gitu. Oke, mungkin monggo diminum dulu Ibu. Kita udah bicara dari tadi, bisa. Iya, permisi. Wah, ini pagi-pagi bikin seger ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu, dari tadi kita sebenarnya salvok terkait ini ada barang yang luar biasa nih. Wah, teman-teman sobat FISIP menarik. semuanya pasti salvokan terkait gelas dan juga ada gantungan kunci FISIP di sini. Nah, produk-produk ini adalah berasal dari produknya Income FISIP UTM. Tentunya ini mensupport mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya terkait kreativitas dan usaha-usahanya. Nah, teman-teman FISIP semuanya yang mau cari produk-produk lucu seperti ini yang bisa cocok untuk souvenir dan kenang-kenangan bisa untuk order di Income FISIP UTM biar tentunya bisa mensupport kreativitas anak-anak FISIP semuanya ya Ibu ya. Monggo Ibu bisa di. Wah, ini FISIP banget ya. Iya. FISIP banget. FISIP banget biar Memang ingat tentang logonya. FISIP Ibu. Biar ingat terlalu. Iya. Ada FISIP dengan warna oranye. Warna orange dan Nah, jangan lupa diorder ya untuk sobat-sobat FISIP semuanya di Instagram Income FISIP UTM. Oke. kalau nggak beli nggak order rugi. Iya. Oke, nah Ibu terakhir nih, mungkin bisa disampaikan kesannya menjadi bagian dari zona integritas orang-orang yang menjalankan dan menerapkan nih Ibu. Ya, kesan saya yang pertama memang melakukan sesuatu perubahan itu tidak mudah. Betul ya. sekali. Rasanya gitu berat gitu ya. Tapi apabila ini hal baik yang selalu dijalankan, insya Allah akan membawa kebaikan, membawa kebermanfaatan dan bisa jadi sih membawa kesejahteraan bagi sivitas akademika. Amin. Semoga bisa sesuai dengan harapan-harapan Ibu juga ya. Amin. Oke, ya terasa ternyata Sobat FISIP kita sudah ada di penghujung Fispot kita kali ini. Nah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bu Dinara yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat buat Sobat FISIP dan tentunya buat saya juga nih baru pertama kali mendengar zona integritas. Nah, Sobat FISIP semuanya jangan lupa untuk terus ikuti Fispot lainnya dan jangan lupa follow Instagram FISIP dan juga YouTube-nya untuk bisa ketahui Fispot selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu sudah datang pada Fispot kita kali ini. Semoga Fispot FISIP juga sukses selalu. Amin. Saya Leni Nanda Novianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FISIP ngahit. Ngahit.